Sepeda BMX kualitas internasional mampu diproduksi sendiri bermodalkan pipa besi ditambah doa. Mekanik Pakistan menggunakan pipa besi dengan diameter yang beragam untuk dijadikan bahan baku membuat sepeda BMX. Pipa besi harus dipotong sesuai ukuran yang sudah dipatenkan. Beliau hanya perlu menggunakan skill pasif untuk menentukan titik potongnya. Mesin pres modifikasi akan menekan ujung pipa menjadi pipih. Bentuk pipa oval sebagai kerangka sepeda akan menambah nilai estetik dan nilai jual. Salah satu sudut oval harus dihilangkan untuk mempermudah perakitan nantinya. Pengalaman player di sana sudah tak terhitung lamanya. Mereka bahkan tak butuh alat ukur sedikit pun. Ujung pipa kemudian dikikis menggunakan mesin yang mereka buat sendiri. Diameternya menyesuaikan diameter besi silinder yang akan dirakit. Kemudian rapikan permukaan bekas serangan dengan gunting rumput. Walaupun hasilnya terlihat berantakan, tapi ini sudah sesuai standar pabrikan. Penampan segitiga yang dibuat khusus untuk merakit kerangka sepeda digunakan untuk mengeksekusi lawan. Mekanik Pakistan hanya perlu meletakkan pipa besi pada dudukan yang tersedia. Jika kurang pas, tambahkan sedikit basic attack. Menggunakan media seperti ini dapat meningkatkan akurasi dan attack speed mekanik Pakistan. Produk yang dihasilkan juga pasti akan memiliki ukuran yang sama. Serang menggunakan skill 2 untuk setiap sambungan pipa yang terlihat. Setelah down, letakkan dan rapikan kerangka sepeda pada tempat yang sudah disediakan. Dudukan kabel rem juga dibuat menggunakan alat bantu ukur. Alat tersebut akan memastikan jarak setiap dudukan adalah sama. Pipa besi dengan ukuran yang lebih kecil dipotong menggunakan cara yang sama. Pengalaman player ini masih belum cukup lama untuk mengaktifkan skill pasif. Jadi beliau masih butuh alat ukur untuk menentukan titik potong. Besi ini akan dijadikan capit udang nantinya. Mesin pres bertenaga diesel dipilih karena mesin ini memiliki attack speed yang lebih kencang dibandingkan mesin pres hidrolik. Pipa besi kemudian dibengkokkan dengan sudut yang sudah ditentukan. Pipa besi lainnya dengan diameter yang sama kemudian dipotong dengan ukuran kecil menyesuaikan lebar capit udang yang akan dibuat. Penampan khusus digunakan sebagai alat bantu menyusun capit udang sepeda. Setelah tersusun, player ini tinggal melancarkan serangan skill 2 pada setiap sambungan pipa. Ujung dari sambungan capit udang selanjutnya dikikis dengan mesin menyesuaikan diameter frame sepeda. Ini akan memudahkan proses perakitan nantinya. Lubangi pipa horizontal untuk digunakan sebagai dudukan rem belakang. Metode yang sama juga digunakan untuk memasang tiang rem belakang. Setelah down, kemudian rakit dan satukan capit udang dengan frame sepeda yang telah dibuat sebelumnya. Beliau memiliki histori pertandingan mencapai ribuan dengan win rate di atas 100%. Jadi kecepatan tangannya dalam melancarkan serangan sudah tak perlu diragukan. Frame yang sudah jadi selanjutnya dibersihkan dengan kain sebelum lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengecatan. Warna hitam digunakan sebagai warna basic. Beliau tak perlu pelindung atau alat bantu lainnya dalam mengaplikasikan cat. Cat silver dicipratkan kemudian ditiup menggunakan kompresor bertekanan tinggi menghasilkan motif abstrak yang sangat unik. Beliau benar-benar seniman handal berkelas. Setelah cat dasar dan motif dibuat, kemudian lapisi dengan warna sekunder agar semakin menarik. Cukup lapisi tipis-tipis saja agar motif tidak tertutup sepenuhnya. Hasilnya di luar prediksi BMKG. Masukkan frame yang sudah dicat ke dalam oven untuk mempercepat proses pengeringan. Setelah down, angkat frame sepeda dengan sarung tangan anti panas. Saat frame masih panas, tempelkan stripping merek sepeda ternama. Stiker ini akan menempel dengan lebih baik jika dibandingkan memasangnya saat suhu frame sudah dingin. Namun tak boleh ada kesalahan sedikit pun saat menempelkan stiker, apalagi jika sampai terbalik. Memperbaiki posisinya bisa sangat merepotkan. Oleh karena itu diperlukan player yang sudah berpengalaman untuk bekerja di bagian ini. Objektif selanjutnya yaitu membuat stang dan garpu roda depan. Pipa besi yang sama digunakan sebagai bahan baku. Metodenya sama seperti proses sebelumnya. Pipa besi yang sudah dipotong kemudian dipres sampai gepeng. Setelah itu lubangi ujungnya sesuai ukuran as roda. Rakit tiang garpu menyesuaikan segitiga yang sudah disediakan. Gunakan skill 2 untuk mematenkan garpu agar tidak lepas saat digunakan untuk freestyle. Semua komponen tambahan seperti dudukan rem dan lain-lain disatukan dengan skill 2 satu persatu. Garpu yang sudah jadi tak lupa dibersihkan dengan kain bekas baju sebelum dicat. Mengecat garpu jauh lebih cepat daripada mengecat frame karena mereka tak perlu membuat motif. Cukup dicat warna hitam polos. Oven dengan suhu tinggi digunakan kembali untuk mengeringkan cat. Setelah itu pria ini akan merakit semua komponen frame menjadi satu, mulai dari rem belakang, garpu, dan lain-lain. Gunakan juga bubble wrap pada frame sepeda untuk melindunginya dari hantaman meteor. Sayangnya shockbreaker yang terpasang hanyalah variasi, jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya menaiki sepeda ini, terutama jika melalui jalan yang bergelombang. Pria berkemeja merah memiliki tugas untuk melanjutkan proses rakit-merakit. Dia memiliki tugas untuk merakit stang sepeda, spakeboard, saddle, dan lain-lain. Proses ini tak memerlukan keahlian khusus, namun tetap kecepatan tangan menjadi hal yang utama. Dalam sehari, beliau bahkan memiliki target mencapai ratusan sepeda. Sesekali temannya datang untuk membantu jika pesanan di hari itu membeludak. Sepeda ini pun siap dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Overpower parah.